Perkenalkan, nama saya Alvina Nurlailia, biasa dipanggil Pipin. Saat ini posisi saya sebagai koordinator proyek di KKI Warsi. Jadi awal saya masuk di Warsi itu pada tahun 2018, masuk di Warsi sebagai fasilitator komunitas di Desa Longlake, Longjalan dan juga Nahakramu. Saya menempati posisi fasilitator komunitas itu dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dan kemudian di tahun 2022 saya mengisi posisi koordinator unit di Proyek Apokayan. Jadi tugas saya sebagai koordinator unit, tugas untuk mengelola tim atau unit di Proyek Apokayan, mulai dari merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring kegiatan, hingga evaluasi kegiatan itu. Kalau kegiatan Apokayan itu sekarang berada di Lanskap Apokayan, itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kayen Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayen Selatan, dan Kecamatan Kayen Hulu. Tapi untuk saat ini baru 3 kecamatan yang didampingi, yaitu Kecamatan Kayen Hilir, Kecamatan Sungai Boh, dan Kecamatan Kayen Selatan. Jadi program KKI Warsi di Lanskap Apokayan ini yaitu perlindungan hutan hujan secara kolaboratif di Lanskap Apokayan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan turunannya yaitu kita mencoba mengembangkan sistem informasi desa berupa PRMAID atau potensi ruang mikro, aplikasi informasi desa. Kemudian ada juga kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengelola hutannya secara legal dan menyelamatkan ruang hidupnya. Kemudian ada juga kita mendukung pemegang-pemegang kebijakan, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk melakukan programnya terkait kehutanan dan ruang lingkup masyarakat secara kolaboratif dengan masyarakat. Jadi tantangan kita dalam melakukan kegiatan di Apokayan itu, untuk akses transportasinya terkadang kita terhambat dengan kesulitan untuk mencari tiket pesawat. Karena tiket pesawatnya ini terbatas, jadi terkadang kita sulit untuk mendapatkan tiket pesawatnya. Kemudian untuk akses daratnya, terkadang karena jalannya masih jalan tanah, sering longsor, jadi memang terkadang kita terjebak di jalan. Kadang kita harus menunggu agar mobil lain membantu, atau kita harus membuat jembatan dulu untuk menyeberangi sungai maupun jalan-jalan yang rusak itu. Kemudian untuk rute yang via pesawatnya itu juga kami sempat berkali-kali batal terbang karena cuaca juga, karena landasan udaranya itu masih menggunakan landasan udaranya masih tanah, dan sempat juga kami batal terbang karena ternyata pesawat yang mau kami tumpangi itu jatuh di lokasi lainnya sebelum menjemput kami. Tim SAR menemukan lokasi jatuhnya pesawat perintis Pilatus Porter yang hilang kontak sejak Jumat lalu di Kalimantan Utara. Kepulan asap di kawasan hutan Malinau, Kalimantan Utara ini jadi salah satu petunjuk tim SAR. Jadi yang membuat saya bertahan bekerja di KKI Warsi hingga saat ini, karena kegiatan di KKI Warsi ini kan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi yang pertama itu memang sesuai dengan bidang atau keilmuan yang saya miliki sebelumnya, yaitu di bidang kehutanan, dan juga kita di Warsi ini bekerja bersama masyarakat. Jadi bagaimana caranya mengelola hutan bersama masyarakat. Jadi kita juga belajar bagaimana caranya kita mengelola hutan agar hutan itu lestari, tapi kita tidak juga mengesampingkan manusia-manusia yang ada di dalam dan sekitar hutan itu. Selama bekerja di KKI Warsi terdapat beberapa capaian saya dan juga tim dapatkan. Jadi kita pernah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak pengelolaan atas hutannya atau wilayah hidup masyarakat melalui program perhutanan sosial, yaitu skema hutan desa. Jadi itu kita kerjakan secara bersama-sama dengan tim yang ada di Malinau. Jadi kita sudah mendapatkan 6 persetujuan pengelolaan hutan desa. Untuk di Proyek Apokayan ini kita masih dalam proses untuk pengusulan persetujuan perhutanan sosial itu. Masih dalam proses, dan di dalam prosesnya kita juga memfasilitasi penyelesaian batas desa, karena itu menjadi syarat juga dalam pengusulan perhutanan sosial. Saya dan juga tim membantu masyarakat untuk mengidentifikasi di mana saja batas wilayahnya,
Kemudian hasil identifikasi yang dikerjakan oleh KKI Warsi itu digunakan oleh masyarakat desa untuk pertemuan batas itu dan kemudian mendapatkan kesepakatan ketika di pertemuan selanjutnya di Kabupaten Malinau. Jadi untuk di Malinau ini, terutama di kegiatan di Lanskap Apokayan itu sudah ada 2 kecamatan yang kita fasilitasi dan masyarakatnya sudah bersepakat untuk batas desanya, yaitu di desa-desa di Kecamatan Kayan Hilir dan juga desa-desa di Kecamatan Sungai Bok. Harapannya dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat ini, masyarakat tidak ada lagi konflik tenurial antar desa atau antar masyarakatnya. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan pengakuan atau legalitas dalam mengelola hutan yang selama ini mereka akui sebagai wilayah mereka.